Kasro. Nah, dia diperuntukkan untuk apa? Sama ini tuh biasanya bergabung, tandanya Sama sama-sama ya, memakai tanda aslinya. tanda aslinya. Tuh, isim mufrad sama jamak taksir Pakai memakai tanda asli dhamma. Tanda aslinya kita pakai. Kemudian yang fathah diperuntukkan juga untuk isim mufrad sama jamak taksir. Dan fathah itu merupakan tanda asli dari Nasab. Begitu juga dengan Jar. Seingat yang kemarin tuh di apa ya lupa ya. Yang kemarin aku tanyain dulu. Udah kayaknya sudah ini kan saya. Jangan dihapus dulu gak sih yang ini? Pasti ya, yang di sebelah sini. Yang di sini jangan dihapus. Yang rofa nasab. Iya. Enggak usah dihapus. Iya. Biar satu Iya. Makanya dari ini nggak dihapus-hapus sampai hari ini. Belum dicatat juga. Selain kasroh ada satu fathah. Dia diperuntukkan untuk sama untuk isim mufrad. Nah, tapi apa bedanya? Satunya memakai kasroh, satunya memakai fathah. Isim mufrad yang tanda jernya itu memakai kasroh itu isim mufrad yang munsharif. Masih ingat pelajaran-pelajaran yang kemarin isim munsharif itu apa? Munsharif. Iya. Munsharif hanya ada 2 di antara 3 fiil. Kalau nggak madi mudare, amrnya nggak gitu. Atau amr sama mudare doang. Kayak gini sih. Munsharif, coba lihat. Mutasarif, salamat ya Ustaz. Mana sih munsharif? Munsharif itu di pembahasan apa sih? Pembahasan jar biasanya atau enggak di pembahasan isim. Soalnya yang membedakan Kayaknya belum deh. Belum ada belajar. Ketika jar ketika yang membedakan i'rabnya itu cuma di jar aja. Selain nasab sama rafa itu tetap mereka. Maksudnya enggak dibagi menjadi munsharif dan ghairu munsharif. Kayaknya belum deh. Belum ada pembahasan belum sampai sono. Munsharif apa sih artinya?
munsharif itu isim yang harokat belakangnya itu kita bisa tambahin tanwin. Tanwin sama Sama. kun. Iya. Ketika di sini kan ada alif. Alif. Kan? Ketika alif itu dihapus, dia bisa ketambahan tanwin sama kun atau sama kil atau Sama kan. sama kan. Tapi untuk isim yang ghairu munsharif itu dia tidak bisa ditambahkan tanwin di belakangnya. Misal itu ketika rafa dia itu mislu, ketika nasab mislu, ketika jar mislu juga. Ketika Dan jar. Oh. ketik apa dalam keadaan entah marfu, mansub atau majrur semuanya nggak bisa ditambahin tanwin seperti halnya sama. Sama juga nama Ibrahim, Ibrahima, Ibrahimu, nggak pernah tuh yang namanya Ibrahimi. Nama Umar juga seperti itu, Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Mari. Oh iya. Enggak ada. Iya. Coba cari nggak pernah. Asya juga begitu, Asya atau Asya. Osman juga begitu. Itu yang membedakan antara munsharif dan munsharif. Nah, apa aja yang termasuk dalam isim ghairu munsharif? Usah. Ini saya terusin aja ya. Ini saya banyak pembahasannya. Jar itu tandanya ada 3, kasroh, fathah, sama Iya. kasroh. Apa yang belum dibahas di sini? Dari di sini isim-isim yang ada di sini yang belum ada jar. Kira-kira yang Harf. Enggak. Harf itu mabni. Oh. Kan jar i'rab khusus isim kan. Nah, dari keterangan yang ada di rofa sama nasab, kira-kira isim mana yang belum ada di sini? 1, 2 di tanda jar sama di tanda nasab sama fathah. Dia enggak ada di rafa sama nasab. Yang belum tertulis isim apa aja? Beda contohnya. Dalam kata saling di sini belum ada kan? Heeh. Muslimin. Oh iya. Isim musanna. Satu lagi yang punya ketentuan sendiri dia. Jumlahnya cuma dikit. Jumlahnya cuma dikit. Enggak tahu saya. Ini cuma Afal asmaul khamsa. Oh iya. Oh berarti kalau af'alul khamsa itu cuma di rafa. Rafa. Oh iya di nasib. Jazam. Karena Oh, iya. karena jar itu khusus. Ism. Ya, sedangkan jazam itu khusus. Kalau jazm khusus af'alul Fi'il. fi'il. Cuma fi'il doang. Jadi isim itu punya bisa diirabi dengan 3, rafa, nasab, sama Jar. Sedangkan fi'il rafa, nasab, Jazm. cuma 3. Oh.
3 dari ya Pak. Paham. Kalau fiil rafa nasab jazam, kalau isim rafa nasab jar. Ya. Terus kalau jar dia cuma isim doang. Kalau jazam dia khusus fiil. Oh, oke. Jar isim, jazam fiil. Kalau sisanya dua-duanya bisa. Ya, kita bikin contoh dari sama-sama untuk majrur. Biasanya suatu isim itu bisa diikrab jar itu ketika sebelumnya ada ketambahan huruf Jar. Jadi yang membuat suatu isim itu bisa majrur itu satu huruf Jar. Yang kedua itu ketika dia menjadi mudhof Ilaih. Soalnya Vina belum paham saya mudhof sama mudhofin ilaih. Contoh tadi. Mudhofin. Iya. Dia kan yang bersambungan kan saya kata. Ya, kayak rumah sakit. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kayak itu. Rumah sakit. Berarti Itu kan sakitnya itu menjadi mudhofin ilaih kan. Contohnya gimana? Maksudnya kan katanya dia bilang ada yang satunya pakai alif lam, satunya enggak kan? Iya benar. Iya kan? Benar. Terus kadang kalau i'rab gitu kan soalnya. Kan kalau bisa dia posisinya di depan kan? Posisinya di depan. Terus sebelumnya enggak pakai alif lam. Iya. Tapi kadang ada yang i'rabin pakai mubtada. Kenapa gitu? Itu dilihat dari siapnya, dilihat dari kedudukan kata itu. Misalnya kayak kemarin ada yang kedudukan itu namanya fa'il, dia menjadi pelaku. Kemudian kalau fa'il, kaidah kemarin apa? Fa'il itu pasti Rafa. Terus satunya kemarin apa? Maf'ul bih itu selalu Nasab. Nah, selain fa'il yang i'rabnya rafa itu ada mubtada sama Khabar. Nah, mudhof ilaih itu bisa menjadi semuanya itu. Kadang-kadang dia bisa menjadi Mubtada khabar. khobar, kadang-kadang dia bisa menjadi fa'il, kadang-kadang dia bisa menjadi maf'ul bih. Karena apa? Karena mudhof ilaih biasanya itu dua isim yang masing-masing misalnya nih Pintu kamar. Babul hujrah. Oke. Mana dari bab itu apa? Pintu Hujrah, kamar. Masing-masing dari kalimat isim ini punya makna. Ya. Kan? Tapi ketika Sebelahan. dua isim ini dijadikan satu, maka dia maknanya sudah bukan lagi pintu atau hujrah saja, tapi menjadi babul hujrah atau pintu kamar. Itu sudah merujuk ke pintu kamar gitu. Gak bisa kita mengatakan pintu rumah dengan babul hujrah. Beda kan? Tapi ketika kita bab saja, kita mengatakan kalimat bab saja, itu bisa menunjukkan kepada bab syaqah atau bab hujrah. Gitu kan? Tapi ketika ada tambahan hujrah di
nggak bisa kita mengatakan babul hijrah untuk babul syakok. Nah ini kalau istilahnya itu namanya jumlah taklidiyah. Apa tuh? Jumlah taklidiyah. Apa itu? Ada dua isim, jumlah kan harus lebih dari satu isim kan? Atau enggak, dia nggak bisa cuma satu kalimat aja gitu kan. Nah jumlah itu kan bisa berupa fi'il plus isim, Dhahaba Muhammad, atau dia bisa isim plus isim seperti ini, atau dia bisa huruf plus isim, atau huruf plus fi'il. Kalau huruf plus isim kayak fil hujrah, kalau huruf sama fi'il nah itu kayak ayak tuba gitu. Ayak tuh, oh iya. Iya kan? Nah, ini kan kita lagi ngomongin idhofah. Idhofah kan berarti isim plus isim. Nah, isim plus isim ini ketika nih bawahnya jumlah taklidiyah itu ada yang namanya jumlah idhofiyah seperti ini atau wasfiyah. Jadi ketika ada dua isim yang digabung menjadi satu kesatuan, itu dia bisa menjadi idhofah sama wasfiyah. Misal nih, nah ini rajulun salihun, dia bukan termasuk dari jumlah idhofiyah karena soleh di sini itu mensifati sifat ya, mensifati lafaz dari rajul di sini. Wasfiyah. Saya pernah baca dulu. Sebenarnya pembahasan idhofiyah itu panjang juga karena ketika ada dua isim yang digabungkan menjadi satu kesatuan, itu dia bisa mengandung makna yang tersembunyi. Itu malah bikin bingung nanti. Oh nanti aja berarti saya Ya bahas. nanti aja. Tapi bentar saya. Kalau misalnya contoh mudhaf nilai yang awalnya dari alif lamnya di depan, Alifannya di depan. terus kenapa pas kita ngi'rab dia bilangnya mutada, kenapa dia enggak mudhaf nilai? Tapi kadang juga di i'rabnya mudhaf nilai, kadang mutada kalau misalnya alif lamnya di depan. Nah, babul hijrah ini itu bukan idhofah, itu bukan sebagai kedudukan atau enggak saniyah. Bentar aja, jadi apa saya bawahnya? Oh, Bentar. Udah. ya. Kita pakai dua isim yang sama ya. Babul hijrah dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Pertama, ini kita marfu dulu ya. Babul hijrah apa ya? Salah, ini. Ini kalimat apa? Itu in. Iya. In kasaro. In kasaro.
Inkasar apa sih? Enggak. Ah. Dilihat dari ciri-cirinya, dari isim fi'il huruf. Kira-kira ini termasuk dari Fi'il. Fi'il. Kenapa kok kamu bisa mengetahui ini dia itu fi'il? Karena ada alif kayak perintah. Enggak ada Islam. Oh iya, gak ada. Iya. Kemudian biasanya kalau di jurumnya ya tanda-tandanya itu dari ketambahan ada huruf ya, tapi di sini tak ada huruf. Tapi karena dia tidak ada alnya atau tidak bisa kira-kira ditanwin dan depannya nggak ada j. Tadi apa tanwin? Tanwin. Oh, tanwin. Ya. Inkasaron. Oh iya. Inkasar. Benar, inkasar. Inkasara apa sar? Robek, bukan robek ya, kayak pecah, ada sesuatu yang pecah gitu. Kasar itu bisa dimanai patah, kasar robek, Oh. rusak, munkasir, berarti ada yang patah. Inkasar di sini fiil memerlukan Fa'il. fa'il. Kemarin apa kaidahnya? Kaidah apa sih? Fa'il. Oh, fa'il pasti yang itu. Pasti Pasti rofa. rofa, berarti di sini harokat harokat gaknya. Nah, kemudian, nah kira-kira ini dilihat dari robek gitu kan, apakah kalimat fi'il inkasar itu membutuhkan maf'ul? Enggak. Berarti kita bisa mengira-ngira kalau ini tuh bukan maf'ul. Obat. Oh, bukan juga. Berarti ini menjadi mudhof ilaih yang disandarkan kepada bab. Tapi babnya tetap fa'il. Nah. Enggak juga. Kalau ditanya mana fa'ilnya, berarti jawabannya bukan hanya bab saja, tapi babul hujur. Hah? Jadi dua-duanya fa'il. Iya. Oh, terus ada depannya. Mudhof ilaih, dia itu menjadi fa'il dari inkasar. Karena tadi apa? Karena dia sudah menjadi satu kesatuan. Hmm. Nah, Berarti inkasaronya fi'il. fi'il. Nah, Terus fa'ilnya babul hujro. iya. Itu terus hujronya bukan jadi maf'ul. Nah, yang jadi Dia fa'il idafun. itu kesatuan dari mudhof ilaih. Oh. Kan aku tadi udah bilang jumlah idhofi atau wasfiyah itu bisa rafa, nasab atau jar. Yang menentukan dia itu i'rabnya rafa atau nasab atau jar itu adalah ada istilah namanya amil. Nah, amil itu yang membuat itu tadi dia beri'rab rafa atau nasab atau jar. Kalau ditanya di sini amil dari babul hujrah itu apa? Inkasaro. Inkasaro. Karena dia apa? Karena dia menjadi fa'ilnya dari inkasaro. Beda lagi ketika ya ini kan marfu ya. Yang mana yang marfu? Babul. Apa? Yang mana yang marfu? Babul. Babul hujrah. Babul hujrah. Ya fa'il. Ini fa'il. Ini kan ketika marfu ya, marfu. Ya, kita cari fi'il yang membuat dia menjadi mansub. Nah, Jadi babnya jadi mansub. ya. Ilfil. Ilfil. Ilfil Bab.
satu kesatuan ini itu menjadi satu kesatuan ini menjadi maf'ul. Nah, Kok salah hujurati? Kenapa enggak tuh? Kenapa enggak tak? lagi Udah kita kan? tahu tadi apa yang membuat suatu isim itu menjadi majhul. Oh iya. Nah, Oh, yang pertama kalau huruf mudhof jari bis- atau dia menjadi Mudhof ilaih. Oh, berarti kalau mudhof dia yang paling depan kan, sama mudhof itu bisa sih. Bisa rofa. masuk, bisa majhul. Tapi nggak bisa kalau mudhof ilaih cuman jar doang. pasti Pasti. Berarti paham. Yang berarti yang ganti mudhof aja. ya Rofa, nasab, jar. Kalau mudhof ilaih pasti jar. pasti. Oke. Tapi tandanya apa itu lihat nanti. Dia bisa berupa isim mufrad atau dia bisa berupa jamak muannas bisa. Ya, buat yang majhul. Buat dia jadi majrur. Iya. Jadi majrur. Ilfilin enggak lah, tapi awalnya tetap di fiil. Terserah. Filba jadi jar kan sah? Iya. Filba bil babil hujrah. Kalau kayak gitu butuh maf'ul enggak ya? Enggak, bisa gitu. Kalau gitu kenapa V-nya sudah? Kalau V dia kenapa? V itu kan di dalam. Karena kan bisa disandarkan bukan? Enggak. Nah, ini kita cari contoh aja sih. Gak apa-apa pakai V tapi masa di dalam pintu. Ya. Enggak nyambung masa. nah, dia huruf jar. Maka isim setelahnya Pasti majrur, isim majrur. di sini kita bisa ngasih tandanya apa? Tanda i'rab jarnya pakai apa? Kasrah kah, fathah kah? Kasra. Karena Karena isim majrur. Karena sebelumnya huruf karena kenapa dia memakai tanda kasrah, tanda i'rab? Kenapa i'rab jarnya memakai tanda kasrah? Karena dia kalau ditanya munsharif. Kalau ditanya kenapa dia memakai tanda fathah, dhammah atau kasroh, berarti jawabannya antara pembagian ini karena dia isim mufrad atau jamak muannas salim atau ini. Gitu. Kalau ditanya kenapa dia marfu, mansub atau majrur, karena dia menjadi fa'il. Di sini karena dia menjadi maf'ul. Nah, berarti itu sama halnya kayak kita membicarakan amil tadi, sesuatu yang membuat i'rab ini menjadi marfu, mansub atau majrur. Kalau di sini kenapa dia i'rabnya majrur? Karena sebelumnya ada Huruf jar. kita tahu bahwasanya salah satu amil dari i'rab jar atau yang membuat suatu isim menjadi majrur itu adalah Huruf jar. Terus yang ini i'rabnya apa kira-kira? Berarti Huruf isim majrur. Jar. Jar. Terus tandanya kasroh.
apa jadi yang hujra tadi? Gimana? Kan babil hujra. Kan ala huruf kalau babnya ism majrur. Terus al hujranya apa? Sama isim majrur. Tapi Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih tadi. ya. Jadi Alasannya bukan lagi karena dia huruf hijari, tapi karena dia menjadi majrur. Sama-sama majrur, tapi yang membuat dia majrur itu berbeda. Kalau yang ini yang membuat dia majrur itu adalah Allah huruf hijari dengan ala. Kalau dia menjadi majrur karena dia menjadi mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Oh, terus malabisunya jadi apa? Sini mubtada. Kok mubtada? Oh, Mim. kenapa mubtada? Karena mubtada. Kenapa mubtada? Kalau dia dikatakan sebagai fa'il, nggak cocok kan? Itu nanti ada di pembahasan marfu'atul asma. Jauh ya nanti aja. Iya. Bingung ntar. Ini jadi Ya bingung. udah nambahin satu lagi deh. Salah satu yang membuat suatu isim itu marfu selain dia menjadi fa'il itu adalah dia menjadi mubtada. Sebenarnya kaidah aslinya mubtada itu selalu harus di depan. Dia harus di depan. Kenapa dia lahir? Nah, kenapa di akhir? Karena dia Kan. di sini menjadi khobar. Nah, ini pembahasan Jauh. lain lagi ya. Sebenarnya itu malah bisa ada dari hujrah. Tapi di sini ada yang namanya khobar yang didahulukan. Pembahasan nanti ya. Oke, siap. Saya mau hapus sebentar. Ada yang hapus. Terakhir ya, sebelum kita berikan sedikit khusus apa tadi? Khusus. Khusus Fi'il. tanda asli dari jazm apa? Tanda sukun. Oh. Sukun itu untuk fi'il mudhari yang sahih akhir dari fi'il mudhari tadi. Udah pernah dengar kan fi'il sahih? Sahih mu'tal. Apa fi'il mudhari sahih akhir itu apa? Fi'il mudhari sahih. Bisa dikatakan sahih, fi'il itu sahih itu ketika Enggak sakit. Enggak salah, bisa enggak beda. didiagnosis kalau itu sakit itu ketika Kayak kalau sepangkat pindah kalau Iya. kalau yang sahih itu kayak kataba gitu biasa. Kalau yang mu'tal tuh yang kutiba. Bukan ya? Bukan ya itu. Betul, bukan. So iya lagi itu. Masih gimana? Sahih. Oh, yang ketambahan huruf ilat. benar Oh iya. mu'tal akhir. Membaca apa? Membaca bahasa Arab
qira'a, selain itu tilawah, Quran atlu Quran. tilawah. Oh, ada yatlu. Terus itu contoh dari terakhir ya. Oh, Tadi ketemuan sampai akhir contohnya yaktu. Sohi, Wazira itu apa aja? ayu, aya, wow. Nah, ini wow. Ayo kita cari yang alif. Yang alif, ja, salah. Salah, lam belakangnya. Oh, yang akhirnya Ya, alif. akhirnya alif. Akhirnya alif. Alif yang Alif qaimah atau yang maksurah? yang qaimah. Yang qaimah. Hmm. Apa ya? Gak tahu deh sih. Itu maksud yang ya beko. Sebenarnya aslinya ya sih, bagian ya bekol gitu. Iya, kalian tuh cari yang ini yang qaimah, alif qaimah. Kalau itu ada lagi apa sih? Sa'a. Kalau yang maksurah Sama benar ini. sa ya, Sa'a. ya, sa'a. Ya, ya meskipun aslinya juga asli dari sa'a ketika alif yang qaimah yang ketika fi'il madi aslinya kan juga ada aslinya as-sa'yu kan. Soalnya biasanya alif itu sebagai pengganti waw atau ya kayak tadi sa'a. Tapi kalau dicari aslinya lagi dilihat dari masdarnya sa'yun, sa'yan kan. Pala juga gitu kan. Bener dia bentuknya alif, tapi kalau dilihat aslinya waw sih. Terus kalau yang ya ini bentar lagi ya. Nah kalau fi'il mudhari saya akhir contohnya yaqus tandanya memakai sukun ketika jazam. Apa yang membuat suatu fi'il itu menjadi jazam yaitu habis jawazim lam kemudian Beneran. Amil, awamil. Amil itu amil jamaknya. Terus amil tadi apa sih? Penyebab suatu yang menyebabkan dia kenapa dia? apa? Contoh gimana sih? Amil itu Amil itu sesuatu yang membuat suatu isim atau fi'il itu menjadi marfu atau mansub atau majrur atau majzum. contoh gini. Ala itu jadi dia amilnya alal kitab gitu. Terus alanya nih jadi amil kan, terus ambil dari kitabnya kan jadi isim majrur kan, alanya jadi amil gitu. Oh
Oke. Jadi amil itu kenapa dia jadi gini, gara-gara si amil itu amilnya Allah. Oh, Kalau ini lam. kalau contohnya yang masuk tadi ketika dia menjadi maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul lam, maf'ul fi dalam zaman atau dalam makan. Kapan Alkitab itu punya i'rab rafa? Ketika dia menjadi fa'il atau mubtada, khobar, naibul fa'il, isim kana. Dan yang kalau penting itu apa aja gitu. Kalau yang bentuk fisik ya paling Nah ini kan terusinnya semuanya ada kopi gitu kan. selain sukun itu adalah juga hadfu, membuang. jadi Hadfu di sini bisa hadfu dengan fi'illah, berkas sekedar persyaratan yang misalnya hadfu harfi'illah berarti dia diperuntukkan untuk fi'il mudhari yang ini karena di bahasa dia untuk afalu Hadfu ngapus, dia mampus ngapus alif wa ya gitu. ya Terus fi'il mu'tal. gini biar jadi satu contohnya. Sukun. Iya, bener apa enggak? Benar-benar. Ya true, benar. Dilihat lagi, dia termasuk sahihul akhir apa mutaakhir? Lihat, ini huruf apa? Wow, Waw termasuk huruf ilat, illah. Maka dia fiil mutal. terakhir. Fiil mutal akhir ketika majzum, maka tandanya
wawnya dihilangin. Nah, Terus jadi tetap gini. Nah, yajlu. Oh, tapi nggak ada wawnya. ya. Oh. Tadi ya buka misalnya. Berarti jadinya gimana? Jabeko panjang pakai koimah. Enggak bisa. Ko aja. Nah, kau aja. Tapi tetap ini kan harakat aslinya. Yang tadi ya jadi. Nah, kalau keterangan ini sebelumnya ada huruf Lam. jazam jadinya Yajri. Enggak ada ya. ya, Lam yajri. Lamma yajri. In yajri. Yajlu. Yabako. kalau Marobo. Do biasa. Enggak. Terus ya apa kamsa? Kita cari di sini dari ya tuh ketika apa kamsa kita bikin dia menjadi apa termasuk dari apa kamsa apa kemarin apa? Ya. Yang kedua yaktubani taktubani. Karena dia termasuk apa kamsa maka ketika majzum tandanya adalah dengan Hasif nun. hilangin. Oh ya baru sih. Ini ya tuani benar kan kalau ketika ketambahan alif Oh, kalau dia ilat, kalau ada huruf ilatnya dia dihapus huruf ilat. Gimana sih? Kalau ada ya kalau ada nunnya dihapus, kalau ada ilat nun ilatnya dihapus. Kalau ketemu lam lamain. ya udah cuma ini salah satunya ketiga ini salah satu. Biasanya apa saja? Apa aja sih? Tulis aja sih kayak biar tahu. Nanti Oh ya. kalau ini berarti Oh, dihapus semua deh. Wow, alif nun. Enggak juga. ini aja kan tadi karena dia termasuk afal kamsa maka ketika majzum yang dibuang Asluna. semuanya gini kah atau Nunnya aja. ini aja Kenapa gitu? Karena dia hafal kamu sudah deh. Ya, dia belum termasuk dari hafal kamsa. Paham. Contoh yang ini Tajarian. tajrian. Yang dihapus apa? Ya alif nun akan Nun aja. Karena dia afalul khamsa. Oh gitu. Ini udah semuanya. Iya, cuma dua aja. Bentar wait. Ini mau dihapus semua. Ini ganti. Enggak sih, di atas aja. Oh, yang di atasnya aja. Ini udah berarti pembagian Irab. tempatnya. Udah. Tarsa. Dan irabnya udah.
sama ini Vina tuh mikirnya gini misalnya, kalau nasab ya udah fathah aja, nggak ada nasab yang kasroh, nggak ada. Tapi kalau nasab bil alif sama ya tahu, tapi nggak tahu kalau dia bisa juga kasroh, bisa terus jar juga bisa jadi fathah. Terus tapi tahu kalau rofa tuh bisa rofa dengan alif atau waw, tapi nggak tahu kalau nasab juga bisa jadi jar kalau misalnya dia karena itu kan karena jamak muannas. Kalau Iya. atau si mufrad dhair munsharif apa sih? Maksud tadi yang tidak bisa ditanwin belakangnya. Munsharif nggak bisa ditanwin karena Ada ilahnya yang membuat, ada alasan kenapa dia tidak bisa ditanwin. bentar ya. Tadi kan saya kasih contoh Misro, Ibrahim, Asya sama Usman. Iya. Gak cuma itu sih, ada lagi. Itu contohnya berarti nama orang, enggak juga Enggak semua nama orang bisa dimasukkan Tanwin. isim mufrad ghairu munsharif. Karena Zaidun. Nah, Beda kalau Umaru. Gak pernah yang namanya Umaru. tapi ini salah satu contohnya. Salah satu contoh. Salah satunya memang karena dia menjadi alam. Alam apa sih? Alam itu nama. Oh, Nama. ya, kayak benda gitu. Ismail. Ismailah pasti. Ya. Nggak ada lun Ya. kan. Tapi lebih banyak di nama. Selain itu apa lagi yang munsharif sih? Habis ini ya. Oke. Munsharif nggak iya sih. Ini satu ini yang membuat fi'il itu menjadi nasab, maksudnya ambil nawasib buat fi'il itu apa aja, kemudian ambil jawazim itu apa aja, Sekarang terus nawasib atau praktik udah yang banyak-banyak ini. apa? Praktik di buku atau gitu. Soalnya biar nyangkut selesai kayak ini apa sih tadi aja munsharif udah lupa lagi aja. Terus aja. Sebelum masuk itu mungkin kita praktekkan yang nggak terlalu jelimet dulu ya. Ini kan bikin bingung ya. Maksudnya kita praktekkan buat yang semufrad kah, jamak taksir, maksudnya yang Jarang sederhana diirem dulu. ya. Iya. Ah, Biar nggak bingung. boleh. Ini udah di ini kan Udah. fokus boleh nggak? Udah di record sebenarnya tapi biar ini aja. Vina tuh kalau kayak gini jarang nyatet. Dengerin aja. Terus kadang nge-record. Nanti kalau udah Kamu ini audio, maksudnya belajarnya bisa pakai audio, bukan visual. enggak, kalau misal orang lagi jelasin udah enggak sambil nyatet. Soalnya enggak paham. Ntar. Benar. Ada yang gitu memang. Nanti catatnya nanti paling diputar lagi video. Fokusnya menjadi iya. Fokusnya ke Bisa gimana? tapi nanti enggak terlalu ngerti yang dijelasin. Mending dengerin aja sampai habis. Nih nanti coba kamu harokan dulu ya.
saya tadi naik yang Vina call tadi kan? Ya kan nggak ada. Iya. Soalnya tadi Vina tinggalin. Enggak, maksudnya kayaknya saya kan belum nggak tahu kan udah naik masuk lift belum, maksudnya nggak ngabarin lagi. Oh iya. Makanya terus kau saya nggak Tadi ngabarin waktu lagi. aku nelpon nyambung kan? Suaraku terdengar. Enggak. Soalnya kayak Bisa jadi karena sinyal. iya, makanya terus tadi kan cuma di pencet aja kan tambah situ. Nggak tahu saya udah masuk belum, yang penting udah di call aja. Soalnya saya nggak. Saya tadi aku juga barengan sama anak yang mabar lantai 10. Oh mabar, iya ada ke Ke lantai 10 dulu, baru kayaknya waktu kamu pencet 6 baru aku. Oh baru, saya turun. Pantesan tadi soalnya pas nge-call itu tanda panahnya dari atas ke bawah. Iya. Makanya nggak tahu ini misalnya udah masuk belum sih lift. Ya terus juga kadang kan kakak-kakak kan masker pas yang di Imaro ini saya cuman 10 sama 6 sama rumah kan yang di lantai 2. Terus kadang kalau di lantai 2 kadang dipakai kakak-kakak masisir. Jadi asrama ini khusus yang belum asrama Mas Kanvas yang di sini, yang di rumah ini, Iya. itu anak-anak yang belum pada kuliah. Terus yang di atas itu yang udah pada kuliah. Jadi kan sering Di sini masih ada ini Sekre Wida. Wida di lantai 4. Lantai 4, lantai 3 My Foundation. Apa sih kalau sudah yang kalau misalnya Palestine itu apa? My Founder. Yang itulah pokoknya volunteer itu kalau saya. Tapi tahu kan bisa? Tahu kan? Wida volunteer. Ustazah selama di sini udah pulang berapa kali? Sekali. Itu udah berapa tahun di sini baru pulang? Berapa ya? 2, 3. Pas wisuda. Enggak. Aku baru pulang tahun kemarin. Oh iya. 7 hampir 7 tahun. Baru pulang. 7 tahun? Iya. 2018 kan saya. Iya. Terus Baru pulang. Saya mikirnya belum di sini gitu kan. berarti S2 ini udah 2 tahun. Iya. Iya. Di sini maksudnya udah selesai kuliah buat S2 udah. Ulum berarti Ustazah. Iya, makanya saya cepat. Soalnya ada juga musyrifah kita di sini yang S2 tapi lagi tesis juga sekarang. 2018. Belum. Belum. Oh, belum sih biasanya udah. Ustazah anak apa saya? Hah? Ustazah anak apa? Tafsir. Tafsir. Iya. Tahu Ustazah Afra? Afrah. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Anak tafsir juga. Berarti 18. Kayaknya. Soalnya udah tesis juga. Udah lulus, tinggal lulus doang. Bisa jadi angkatan atas saya, bisa jadi angkatan bawah saya. Saya angkatan bawah saya udah mulai nulis juga. Oh iya sih. Tapi aku ya, agak lama sih buat mengajukan judulnya gitu. Makanya saya cepat, maksudnya baru mulai. Terus musyrifah yang pindah kemarin saya yang datang tadi yang kemarin itu S2 juga tapi baru setahun. Ulum apa dirasa? Ulum. Kemarin habis ujian. Terus ujian lagi kan saya ntar kalau Oh iya nanti. Vina tuh udah nyari kan saya yang bimbel kan saya nyari info yang bimbel. Oh. Yang buat ngajar terus kan pas pertama kali chat saya Iya. udah dapat kan bilangnya gitu kan. Iya, gue kira udah dapat. Iya. soalnya
udah dapat kan mau, terus bilang udah kan gitu kan bilangnya. Terus tapi yang mau ngajar itu dia bakal ujian lagi Juni kan S2 juga, tapi bakal ujian lagi kan, pasti bakal kepotong kan terus kata Ustazah, makanya Vina tanya, Ustazah udah kelar, udah yang iya udah sebanget kan, nggak bakal ujian lagi kan, kalau ujian lagi kan pasti sebulan ya kok. Nah iya, terus nggak jadi sama Ustazah yang di sana. Iya, udah banyak Ustazah sebenarnya yang ngecet Ustazah yang lain, tapi lagi kuliah. Iya, ada yang S1 juga yang nawarin, terus ada Ustazah yang nawarin. Itu kan saya lihat udah 2 jam. Oh, ini udah lama sih. Oh. Makanya saya udah dapat. Terus Vina bilang udah kan, terus memang udah banyak yang ini, takut ini aja kayak takut apa sih, ngasih kepastian kayak apa sih, kayak ngasih harapan takutnya. Terus makanya bilang udah, tapi ternyata saya yang nawarin ada yang Ustadz, ada yang masih bakal termin lagi. Terus dapatlah Ustazah yang belum, yang udah kelar. Ada 2 sih saya yang sebenarnya kemarin yang kayak saya, berarti saya kalau yang rata-rata udah tes itu 2018 rata-rata 2018 Ya, di sini. saya pasti angkatan saya 19 2019 itu udah pada tes. udah. Yang ulum ya, tapi kalau yang iya, ulum. ambil di satu ya nggak tahu. 2 tahun kan saya kata belajar. 2 tahun. Tapi untuk penyaringan dari tahun pertama kedua itu susah, lebih susah. Soalnya kan namanya juga standarnya pakai standar Mesir gitu kan. Dan bukunya, buku referensinya itu lebih banyak. Dia kalau Bukunya mau lebih lanjut banyak. mending ulum ke SD, Kalau pengen cepat. tapi tidak Dan ada. udah apa gitu, udah punya gambaran sebelumnya atau enggak, belajarnya udah lumayan gitu. Saya takutnya kan cuma setahun ya, itu bisa jadi nanti ketika nulis itu kebingungan sendiri dia. Tapi kalau ketika belum punya pengetahuan tentang, misalnya nih saya kan masuk tafsir, berarti kayak belum punya pengetahuan tentang tafsir atau ulum yang setidaknya tahu gitu isinya ulum Quran itu apa aja gitu. Menurutku ya itu enak masuk. Tapi kalau sebelumnya belum pernah itu, ketika masuk ulum cuma setahun, itu nanti ketika nulis itu bisa jadi kebingungan. Cepat kan soalnya. Sedang di Indo. Tapi kalau mau sampai kelar berarti S2 nya Pengennya seperti itu. kan ada yang cuman kayak setahun udah gitu. Iya, iya. Alhamdulillah orang tua dukung sih. Dukung sampai kelar. Doakan ntar bisa selesai. Betah banget berarti saya di sini. Betah banget berarti saya. Kalau di Indo kan udah ada yang udah gede kan. Kalau di sini kayak udah kerasa gitu. Vini udah GPR 2 tahun nih. Enggak kuliah. GPR 2 tahun. Di Indo Enggak maksudnya tahun kemarin satu tahun ngafal, terus tahun ini udah kedua maksudnya. ya belum aja terlalu pengen S2. Enggak ada, cuma nanya doang. Enggak mau di sini, di Indo aja. Indo aja memang. Lebih cepat. 4 tahun. Banyak ya salah. Udah gak sih? Terakhir kali.
Usfur burung. Qabalatik syarif. Fawqa syajarati. Tahunul. Kalau biasanya Pakai kamus apa? kamus, iya, maksudnya buat nyari arti gitu apa langsung ke Google atau ChatGPT? Google sih. Langsung buka. Gak punya kamus. Oh, berarti misal nih ya beko gitu kan, fiil madinya tahu apa? Kok Ya beko, ya beko. Ya beko. Nah, itu kan fiil mudhari gitu kan. Nah, bako ya bako. Bukan itu bako. Kayak baki. bakia ya beko. Bakia, oh bakia ya bako. Tahunul bal. Iko asing itu apa? Tahun kan mudore. Kalau mudore Nah, enaknya Marfu. buat kamus itu tahu perpindahan, maksudnya tahu sorofnya, perpindahan dari fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, kemudian masdarnya apa gitu. Kalau saya biasanya pakai kamus ini. apa itu? Soalnya di sini tuh dia Apa bisa- nama belinya? ini Bentar kamus dulu. Arab, iya, cari aja ya. Kamus. Kirain ini buku gitu sah. Enggak. Yang ini. Tapi iya, benar itu. Nah, di sini tuh bisa ada yang bahasa Arab Indo, ada yang Arab-Arab. Ini Arab-Arab, tapi ini yang kamus Arab yang udah agak lama. Nah, dari ini itu tadi kan bisa diharapkan Ilawino. Kalau dilihat dari yang pertama ya kan, artinya tadi apa? Menggampangkan atau Udah. memudahkan atau menggunakan. Terus ketika digeser ternyata ada pilihan terjemah lain atau pilihan arti yang lain, tapi harapannya berbeda. Pakai apa tadi? Yahunu. Nah, kalau saya tadi kamu sempat nyebut fiil lazim, taati, terus maksudnya waktu ini ternyata aku udah belajar pembagian fiil gitu kan, tadi kamu bilang fiil sulasi sama fiil sulasi mazid kan. Selesai. Iya. Udah tapi gitu salah masih Iya, nggak tahu paham tapi udah belajar. Udah belajar rubai sulasi. Mujarad masjid udah belajar tapi gitu saya. Bedanya sulasi sama sulasi mazid atau rubai atau itu kita buang huruf tambahannya. Dan ini kan huruf tambahan. Nah, berarti huruf aslinya ada berapa nih? 1, Enggak 2, 3. Kalau ini huruf aslinya ada berarti kan yuhawawnya 2. 2. Berarti ini jumlahnya ada berapa? 2 1, 2, 3. 4. Ini berarti 3. Ini berarti yang asli sulasi. Yang ini Rubai. atau sulasi mazid. Sulasi yang ada tambahannya berupa ini menggampangkan ya itu tadi apa? Apa sih? Yang ini yang apa yang ini tadi apa? Memudahkan. Mudah. Mudah. Mudah sama memudahkan beda ya? Oh iya ya. Beda kan? Karena Mudah
Udah. Udah. Kalau di sini pakainya yuhawin atau tuhawin, nggak cocok juga. Karena tuhawin itu membutuhkan menggampangkan apa? Berarti dia membutuhkan maf'ul. Sedangkan di sini dia ini menjadi fa'il. Sebenarnya bisa dua menariknya bahasa Arab itu kadang-kadang banyak kemungkinan dibaca seperti apa gitu kan. Kemungkinan arti itu banyak gitu. Tadi yang arti pertama tadi kan cobaan itu bisa mudah dengan Sabar. sabar. Tapi dan bacanya adalah tamu balaya terus Bisober. ininya pakai Bisoberi. karena apa? Semajrur. Kenapa kok dia pakainya harokat kasroh sebagai tanda kalau dia majrur? Karena kasro, karena dia semajrur. Jar Mufrad semufrad. munsharif. Oh ya, munsharif. Nah, itu satu Munsharif. Oh ya, munsharif. kemungkinan ya. Dan sebenarnya bisa juga pakai gini. Dan ternyata bisa juga di seperti ini. Ini yang tadi menjadi fa'il, dia bisa loh menjadi maf'ul. Kalau di sini kan, ini tak itu kan salah satu tanda kalau dia mu'annas kan. Nah, yang atasnya kan dihukumi sebagai mu'annas loh. Makanya di sini dia pakai tak yang feminine ini kan. Nah, di sini tuhawil itu bisa berarti kamu laki-laki ya. Satu, kamu bisa loh memudahkan suatu cobaan itu dengan sabar. Dan kedua kemungkinan arti ini juga bisa, maksudnya bisa diterima kan. Suatu cobaan itu bisa mudah dengan sabar, sebab sabar. Kamu laki-laki satu bisa memudahkan cobaan-cobaan itu dengan Sabar. Makanya kenapa kok para ulama itu meskipun dari ayat satu tapi konsekuensi hukumnya itu bisa berbeda-beda karena itu bunyinya bahasa Arab bisa Iya. digunakan banyak. Makanya itu sih. Pusing. Coba ya ini cari dulu. Syarofani yash Muqabalatik bertemu denganmu. Ya. Atau enggak ini coba dicari sendiri pakai kamus, nanti aku bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Hanya gimana gitu. Nah, itu hanya dikira-kirakan. Oh, sebenarnya lupa kemarin tuh enggak bilang kalau i'rab itu bisa bentuknya itu lafdon atau takdiron. Kalau lafdon contohnya kayak itu, beri, kemudian ini jelas kan. Secara lafaz
bahasa apa tuh? Hindan. Al Hindan. Hindan apa ini berarti? Safironi Furon. Al-Hindani. Al Hindani. Oh ini musanna. Al Hindani itu tak sa apa bisa? Iya, tak. Tak. Tusa Iya, Kak. Kalau saya nulis Fironi. itu kadang-kadang gini, kalau tiga gini. Ya, oke. Tusafironi ila Misro. Misri. Kenapa sih? Bisa berbeda. Oke. Oh iya. Aduh, apa sih namanya? Kalau enggak, apa sih namanya? Ini salah. Bentar, ingat namanya. Misro. Kalau pengecualian itu apa sih bahasa lainnya sih? Istisna. Bukan itu sih. Nanti aja deh sudah biasa aja bahasnya. Kalau udah Mustahil. kan, aduh. Kemarin pas di sana dia tanya kita. Di mana? Di DK. Iya pas tes lisannya bentar sih. Apa ya namanya? Nanti aja deh sudah kalau inget lupa namanya. Ini udah dipakai. Kayak ini apa? Isim mangkus gitu kan? Isim maksud. Bukan sih. Apa ya namanya? Nanti deh. Terakhir, Ya. Dan Al-Hindan nih di situ jadi apa dia? Kan kita udah Al ya. Hindani. Ya termasuknya idok. Enggak juga. Mutada. Tanda. Ada Tusafironi ya Tusafironi ya terserah Itu fi'il kan? ya fiil fi'il sahih apa afal musa? fal khamsa Apa al-khamsa? ada Ada yang belakang. oh iya deh oh iya afal khamsa tuh pasti ada nun ya belakang enggak juga iya nggak sih? Ketika marfu. Oh iya. Ilamis. Berarti dia fiil. Enggak bukan. Yang mana? Tusafironinya. Benar dia fi'il. Fiil. Ila huruf misro ismnya. Misra Majrur. Ya. Alamah jarihinya pakai Alamat jari. alamat Alamat jari. Apa yang mana yang di Eropa? Misra. Misalnya. Oh ini saya mau ditanyain mamnu min sorof. Itu sama. Mamnu minas sarfi itu kata lain dari ghairul munsharif. oh ghairu munsharif itu mamnu min sorof. Sama. Bentar saya mana sih? Dan itu yang fathah. Harus mengufat ghairu munsharif. Oh ghairu munsharif itu mamnu Minas sarfi. min sorof. Oh iya itu yang mau ditanyain saja. Sama Mas. Mau ditanyain mamnu min sorof itu apa? Terus jawabnya apa berarti? Isim yang ini nggak bisa ditanwin. Gak bisa ditanyain. Tanwin.
termasuklah misro. termasuk besok aja bagiannya apa aja. Soalnya itu termasuk dari hal-hal yang nggak bisa dikiaskan gitu. Maksudnya kita tahu itu ya dari orang Arab langsung. Siap. Kalau yang kayak ketika musanna itu pakainya alif nun belakangnya atau enggak waw nun Itu menjadi tanda kalau itu jamak mudzakkar salim, itu kan sesuatu yang bisa dikiaskan ke isim yang lain. Ya, makanya i'rabnya itu pasti kayak ya itu tadi, ya ketika nasab atau jar, kemudian ketika rofa itu tandanya memakai waw. Nah, isim mufrad ghairul munsharif kita tahu dari mana atau enggak, isim ghairul munsharif itu apa aja? Nah, itu dari orang Arab kita tahu. Oke, saya. Ya udah sudah. Syukurnya saya. Belum dimakan saya. Iya. Ini di sini ada. Saya lima pertemuan itu cepet banget saya. Maka saya jangan bayangin ini semuanya dibahas, nggak dibahas semua, cuma kayak lewat-lewat aja. Tidak di akhir tanun, tidak menerima kasroh. Misri. Oh iya iya, oke. Kebanyakan memang dia nama. Ahmad Sulaiman Umar Aminah. Aduh. Oke. Oke. Kayaknya yang ini besok di Murajaah bentar deh sebelum pindah lagi. Besok Soalnya pasti udah lupa lagi ini apa. Kayak kebayang tapi kayak pasti udah lupa gitu. Saya asing semua, banyak yang asing. Baru tahu semua. Hazaf lagi tuh. Wah, pernah tapi kalau hazaf. latihan. Iya, saya. Saya sama di sini suka makanan Mesir. Suka. Tapi ya enggak semuanya ya. Apa sih semuanya? Kalau saya tahu gak kalau pizza yang enak di sini apa sih? Kalau dekat sini kalau yang Saya kalau tuh suka ini pizza yang Al-Iman, tahu nggak yang di Mahkamah? Gak tahu. Ada bisa tahu saya kok. Oh iya. Iya. Mau saya kirimin. Saya suka di sana, Fatiro sama pizzanya suka. Itu yang depan Alim itu bukan sih? Markasnya bukan. Nggak tahu. Dekat Al-Mu'mar, tahu? Nomor mana lagi? Pokoknya daerah mau ke Mahkamah. Sebenarnya ini tadi Vina beli ini kan, beli ini. Ternyata rasanya Mesir banget. Kirain bakal kayak saya masuk. Masuk sih. Masuk. Ini kayu manis kan? Gak tahu. Asal beli aja sama biasa kalau agak aneh. Tadi yang ini saya buat antara ini. Maka kok saya makan lagi sih yang itu kira makan. Oh betul. Tapi itu Kayu manis memang sukaannya orang ini sih, orang India. tapi pilih cobaan satu kan Ustazah. Gimana? Ini kan beli snack bar. Kok rasanya Mesir banget sih.
gak suka. Saya sama gak suka makan is.